Perkenalkan, nama lengkap saya Sofia Kidimaran, NIM 5520119046. Saya dari Prodi Teknik Informatika kelas B semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pakar. Pengertian sistem pakar. Definisi umum dari sistem pakar adalah suatu program komputer atau sistem informasi yang mengandung beberapa pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia terkait suatu bidang yang cenderung spesifik. Pakar yang dimaksud merupakan seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang masing-masing, contohnya dokter, psikolog, mekanik, dan lain sebagainya. Perangkat lunak ini pertama kali dikembangkan oleh periset program kecerdasan buatan AI sekitar tahun 1960-an serta baru diterapkan pada tahun 1960-an. Yang kedua, aplikasi sistem pakar. Aplikasi yang pertama, Dendral, mengidentifikasi struktur organik tak dikenal melalui analisa spektrum massa dan ilmu kimia. Yang kedua, micin, identifikasi bakteri penyebab infeksi dan merekomendasi antibiotik dengan dosis yang disesuaikan dengan berat tubuh pasien. Dirancang oleh Edward Feigenbaum dari Universitas Stanford tahun 70-an. Yang ketiga, Deep Matter Advisor, digunakan oleh Schlumberger untuk analisis data dalam pengeboran minyak. Yang keempat, Xcon dan Excel, membantu konfigurasi sistem komputer besar, dikembangkan oleh Digital Equipment Corporation dan Carnegie Mellon Universitas akhir 70-an untuk sistem komputer DCE VAC 11780. Yang kelima, SOPI, analisis sirkuit elektronik. Yang keenam, prospektor, digunakan di dalam geologi untuk membantu mencari dan menemukan deposit, didesain oleh Sheffield Research Institute akhir 70-an. Yang ketujuh, folio, membantu memberikan keputusan bagi seorang manajer dalam hal stok broker atau investasi. Yang kedelapan, delta, pemeliharaan lokomotif listrik diesel, didesain dan dikembangkan oleh General Electric Company. Yang kesembilan, YESMVS, membantu operator komputer dan mengontrol sistem pakar operasi. MVS, Multiple Virtual Storage, didesain oleh IBM awal tahun 80-an. Yang ke-11, AC, SP Troubleshooting pada sistem kabel telepon, didesain dan dikembangkan oleh AT dan TB Lab awal tahun 80-an. Yang berikut karakteristik umum sistem pakar. Yang pertama, memiliki nilai kepakaran yang mampu membantu user dalam menyelesaikan tugas dan juga membantu memecahkan masalah dengan memberikan solusi. Karakter yang kedua, domain tertentu merupakan kekhususan dari sebuah sistem pakar dalam membidangi suatu disiplin ilmu tertentu. Karakter yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mengelola data yang memiliki ketidakpastian dan mampu memberikan semacam pertimbangan, saran, dan juga anjuran sesuai dengan kondisi dari lingkungan. Karakter yang keempat,
dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap. Yang berikut keuntungan atau kelebihan sistem pakar. Kelebihan yang pertama, masyarakat yang bukan pakar atau masyarakat awam bisa memanfaatkan keahlian di bidang tertentu tanpa kehadiran langsung seorang ahli. Kelebihan yang kedua, mengambil dan melestarikan keahlian langka. Kelebihan yang ketiga, menghemat waktu dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Kelebihan yang keempat, adanya kemungkinan untuk menggabungkan berbagai bidang pengetahuan dari berbagai pakar untuk dikombinasikan. Kelebihan yang keempat, pengetahuan dari seorang pakar dapat didokumentasikan tanpa ada batas waktu. Kelebihan yang keenam, sebagai media pembelajaran. Kelebihan yang ketujuh, mempunyai kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan tidak pasti. Kelebihan yang kedelapan, dapat beroperasi dalam lingkup yang berbahaya. Kelebihan yang kesembilan, dapat digunakan untuk mengakses basis data dengan cerdas. Kelebihan yang kesepuluh, bertambahnya efisiensi pekerjaan tertentu serta hasil solusi pekerjaan. Yang berikut kekurangan atau kelemahan sistem pakar. Kelemahan yang pertama, biaya yang diperlukan untuk pembuatan dan pemeliharaan sistem relatif mahal. Kelemahan yang kedua, berkurangnya daya kerja dan produktivitas manusia karena semua dikerjakan secara otomatis oleh sistem. Kelemahan yang ketiga, sulit dikembangkan karena erat kaitannya dengan ketersediaan para ahli. Kelemahan yang keempat, harus ada satu admin yang selalu update informasi dalam bidang yang sesuai dengan sistem pakar. Kelemahan yang kelima, membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari sistem. Yang berikut konsep dasar sistem pakar. Konsep yang pertama, keahlian atau expertise. Konsep yang kedua, keahlian dapat diperoleh dari pelatihan atau training, membaca atau dari pengalaman. Konsep yang ketiga, pakar atau expert. Konsep yang keempat, sulit untuk mendefinisikan apakah yang dimaksud dengan pakar itu. Masalahnya adalah beberapa banyak keahlian yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat dikualifikasikan sebagai pakar. Konsep yang kelima, pemindahan keahlian atau transferring expertise. Konsep yang keenam, tujuan dari sistem pakar adalah memberikan keahlian dari seorang pakar ke komputer dan kemudian ke manusia lain yang bukan pakar. Konsep yang ketujuh, menarik kesimpulan atau inferencing. Konsep yang kedelapan, keistimewaan dari sistem pakar adalah kemampuan nalarnya. Komputer diprogram sehingga dapat membuat kesimpulan. Pengambilan keputusan ini dilaksanakan dalam komponen yang disebut inference engine. Konsep yang kesembilan, aturan atau rule. Konsep yang ke-10, kebanyakan sistem pakar adalah berbasis rule. Pengetahuan disimpan dalam bentuk rule sebagai produser pemecahan masalah. Konsep yang ke-11, kemampuan menjelaskan atau explanation capability. Keistimewaan lain dari sistem pakar adalah kemampuan menjelaskan di mana asal sebuah solusi atau rekomendasi diperoleh. Yang berikut komponen sistem pakar. Komponen yang pertama, basis pengetahuan. Komponen yang kedua,
basis pengetahuan merupakan inti dari suatu sistem pakar, yaitu berupa representasi pengetahuan dari pakar. Konsep yang ketiga, mesin inferensi. Komponen yang keempat, mesin inferensi berperan sebagai otak dari sistem pakar, berfungsi untuk memandu proses penalaran terhadap suatu kondisi berdasarkan pada basis pengetahuan yang tersedia. Komponen yang berikut, basis data, digunakan untuk memenuhi kondisi dari kaidah-kaidah dalam sistem. Komponen yang berikut, antarmuka pemakai. Fasilitas ini digunakan sebagai perantara komunikasi antara pemakai dengan sistem. Yang berikut, arsitektur sistem. Yang pertama, antarmuka pengguna. Merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. Antarmuka menerima informasi dari pemakai dan mengubahnya ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem. Arsitektur yang kedua, basis pengetahuan. Basis pengetahuan mengandung pengetahuan untuk pemahaman, formulasi elemen dasar yaitu fakta dan aturan. Arsitektur yang ketiga, akuisisi pengetahuan, adalah akumulasi, transfer, dan transformasi keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program komputer. Arsitektur yang berikut, mesin inferensi. Komponen ini mengandung mekanisme pola pikir dan penalaran yang digunakan oleh pakar dalam menyelesaikan suatu masalah. Mesin inferensi adalah program komputer yang memberikan metodologi untuk penalaran tentang komunikasi yang ada dalam basis pengetahuan dan dalam workplace dan untuk memformulasikan kesimpulan. Workplace merupakan area dari sekumpulan memori kerja. Workplace digunakan untuk merekam hasil-hasil antara dan kesimpulan yang dicapai. Fasilitas penjelasan adalah komponen tambahan yang akan meningkatkan kemampuan sistem pakar. Komponen ini menggambarkan penalaran sistem kepada pemakai. Yang berikut, perbaikan pengetahuan. Pakar ini memiliki kemampuan untuk menganalisis dan meningkatkan kinerjanya, serta kemampuan tersebut adalah penting dalam pembelajaran terkomputerisasi, sehingga program akan mampu menganalisis penyebab kesuksesan dan kegagalan yang akan dialami.